restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi pribadi yang memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka percayai. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada praktik segitiga restitusi ini ada 2 kasus yang saya tangani, yaitu yang pertama mencontek saat ulangan, yang kedua adalah murid yang mengejek temannya. Mari kita simak praktek segitiga restitusi berikut ini. Waalaikumsalam, silakan masuk Firda. Iya Firda, terima kasih Firda sudah mau datang ke sini ketika dipanggil gurunya. Firda gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, begini Firda. Tadi saat ulangan matematika di kelas, Bu Lia sempat lihat kalau Firda menyontek jawabannya Husna. Betul atau tidak Firda? Betul, Bu Lia. Berarti benar ya Firda menyontek jawabannya Husna ya. Nah, menurut Firda, menyontek itu perbuatan baik atau tidak Firda? Tidak. Tidak baik ya. Nah, perbuatan yang tidak baik menurut Firda, mengapa menyontek itu perbuatan yang tidak baik Firda? Karena merugikan semua orang. Karena merugikan semua orang dan apa? Tidak jujur. Dan tidak jujur. Bagus, alhamdulillah. Jadi Firda tahu ya bahwa menyontek itu perbuatan yang tidak jujur. Gak apa-apa Firda. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Lia juga. Bu Lia dulu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini kita mau berdiskusi ya, bersama-sama mencari cara bagaimana supaya nanti Firda tidak mencontek lagi. Begitu ya Firda ya? Ya. Oke Firda, tadi Firda menyontek itu pasti ada alasannya. Mengapa Firda itu menyontek jawabannya Husna? Coba Firda cerita pada Bu Lia, alasannya apa? Jadi gini Bu Lia, semalam Firda keasikan main game, tidak belajar. Oh begitu. Jadi kamu keasikan main game, tidak belajar, tidurnya larut malam. Padahal hari ini ada ulangan ya. Terus Firda tidak bisa menjawab, akhirnya lihat jawabannya Husna. Begitu ya. Bu Lia itu juga seneng Firda kalau main game itu ya, tapi kadang suka lupa waktu juga. Nah Firda, kamu masih ingat enggak di awal kemarin sebelum awal-awal kita masuk kelas 5, kita membuat keyakinan kelas tentang nilai-nilai kebajikan? Masih ingat enggak? Masih Bu. Oke, menurut Firda, apa yang dilakukan Firda tadi sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Belum.
Tidak sesuainya dengan nilai kebajikan apa, Firda? Nilai kejujuran. Nilai kejujuran, bagus ya. Kebajikan, kejujuran berarti kita harus jujur ya Firda dalam segala hal ya. Menurut Firda ini, apakah jujur itu penting bagi kehidupan kita? Penting. Wah, pinter, bagus. Sikap jujur itu sangat penting ya untuk kita. Kira-kira nih Fir, apa yang harus Firda lakukan supaya tidak menyontek saat ulangan nanti? Karena menyontek tadi kan perbuatan yang tidak jujur ya Fir. Belajar, Bu. Belajar lebih giat lagi ya Fir ya. Terus bagaimana dengan main gamenya Fir? Dikurangi. Oke, berarti saat waktunya belajar HP-nya disimpan dulu ya Fir ya. Bagus Firda, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah Firda, kapan nih mau memulai hal yang baik tadi? Tidak main HP sampai lupa waktu. Waktunya belajar ya belajar. Kapan nih Firda? Hari ini, Bu. Oke, bagus. Berarti hari ini kamu harus mulai memprioritaskan belajar ya Firda ya. Ibu rasa sudah cukup Firda diskusi kita hari ini. Kamu tadi berbuat salah dan tahu kesalahannya apa. Dan sekarang tahu solusinya supaya kamu tidak menyontek lagi. Bu Lia harap untuk kedepannya kamu bisa belajar lebih rajin lagi ya. Begitu ya Firda ya. Iya, Bu. Terima kasih Firda, kamu bisa kembali lagi ke kelas. Tas dulu. Assalamualaikum, Bu Lia. Waalaikumsalam Husna, silakan masuk. Maaf, Bu Lia, ada apa? Saya dipanggil ke sini. Iya Husna, Bu Lia memang memanggil Husna ke sini. Husna gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Nah, begini Husna. Tadi Bu Lia mendapatkan laporan dari Firda. Katanya Husna tadi mengejek Firda. Itu betul Husna? Betul, Bu. Nah, kapan itu kejadiannya? Di kelas, Bu. Oh, di kelas. Kapan waktunya? Tadi, Bu. Tadi jam? 9. Oh, jam 9 ketika istirahat pertama ya berarti ya. Oke, berarti yang dilaporkan Firda tadi itu benar adanya. Begini Husna, kalau menurut Husna, mengejek teman, mengejek Firda itu perbuatan yang benar atau salah Husna? Salah, Bu. Oke, salah ya. Kenapa kok salah ya Husna? Karena Karena kenapa? mengejek itu salah. Mengejek itu salah. Bisa membuat Firda apa Husna? Bisa membuat malu. Dan apa kira-kira selain malu? Marah. Bagus, alhamdulillah. Berarti Husna sudah paham ya bahwa Husna salah, sudah mengejek Firda. Husna, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Bu Lia juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi di sini Bu Lia tidak akan mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi Bu Lia mau mengajak Husna untuk mencari solusi agar Husna tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Begitu ya Husna ya? Iya, Bu. Ya, janji tidak akan mengulanginya lagi ya Husna. Wah, bagus Husna. Kamu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah Husna, tadi yang kamu lakukan kepada Firda pasti ada alasannya. Mengapa kamu bisa mengejek Firda? Coba ceritakan alasannya. Karena Firda mengejek duluan, Bu. Mengejek duluan? Bagaimana maksudnya? Firda mengejek nama saya, Bu. Oh, jadi begitu. Sebenarnya apa yang dilakukan Husna itu mempertahankan harga diri ya Husna, dan mempertahankan nama baik ibunya Husna. Sebenarnya itu baik Husna, tapi caranya saja yang kurang tepat. Karena tadi Husna membalas ejekan Firda dengan mengejek lagi. Misalkan nih, kalau kejadian itu Firda mengejek Husna, apa yang Husna lakukan? Kalau Firda mengejek Husna
Dan takutnya nanti kalau kamu membalas dengan mengejek malah akan menjadi masalah yang baru. Begitu ya Husna ya? Iya, Bu. Nah sekarang yuk kita ingat Husna. Kemarin waktu kita awal masuk di kelas 5D ini, kita bersama-sama membuat nilai-nilai kebajikan di kelas ya. Masih ingat enggak? Masih, Bu. Masih. Lah kalau dihubungkan dengan kejadian Husna hari ini, nilai kebajikan apa yang sudah Fitri Husna lakukan? Apa? Dengan mengejek. Saling menghormati. Oke, bagus. Nilai saling menghormati. Berarti Husna mengejek Firda, berarti Husna tidak menghormati Firda. Di sini jangan sampai karena Husna emosi Firda menjadi tidak menghormati orang lain. Nanti akan merugikan diri sendiri. Karena itu sudah melanggar keyakinan atau nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama. Begitu ya Husna ya? Iya, Bu. Nah Husna, sekarang Husna sudah tahu kesalahannya apa, ya lalu tidak sesuai dengan keyakinan apa atau nilai kebajikan apa ya. Kira-kira apa yang bisa Husna lakukan supaya Husna tidak mengulangi lagi dan menindaklanjuti bahwa kamu Husna ini tahu kesalahannya apa. Apa yang akan Husna lakukan? Apa? Membuat poster, Bu. Membuat poster. Poster apa Husna? Menghormati. Oh, poster saling menghormati dan nilai-nilai kebajikan saling menghormati. Oke, bagus itu Husna ya. Jadi nanti sampai di rumah berarti Husna membuat poster ya, kemudian dicetak kita bersama-sama tempel di dinding ya Husna ya. Jadi teman-teman yang lain jadi tahu pentingnya saling menghormati dan nilai-nilai saling menghormati. Begitu ya Husna ya. Setuju? Oke Husna, nanti setelah ini ya bisa membuat poster di rumah ya. Kemudian, nah karena diskusi kita sudah selesai, kamu tadi sudah berjanji bahwa kamu tidak akan mengulanginya lagi dan kamu sudah mencari solusinya membuat poster. Sekarang Husna bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih ya Husna. Iya, Bu. Oke, tes dulu. Melalui segitiga restitusi ini, kita dapat mewujudkan murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Restitusi adalah salah satu bentuk dari disiplin positif yang sangat berguna bagi murid untuk memotivasi dirinya sendiri guna menyelesaikan masalahnya dan memperbaiki sehingga ia dapat kembali lagi pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dari karakter sebelumnya. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang praktik melaksanakan restitusi. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya dan juga bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam dan bahagia. Halo, saya Firda. Tadi saya melakukan kesalahan menyontek saat ulangan matematika. Bulia tidak langsung menghukum saya. Saya diajak berdiskusi untuk mengetahui kesalahan saya dan mencari solusi supaya saya tidak mencontek lagi. Saya berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Saya Husna. Tadi saya melakukan kesalahan mengejek teman saya. Bulia tidak langsung menghukum saya. Saya diajak berdiskusi untuk mengetahui kesalahan saya dan mencari solusi. Untuk mengatasinya jika suatu saat saya diejek oleh orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwayuni, rekan sejawat dari Kuliah Indra Suratiuti, CGP Angkatan 11 dari Kota Surabaya. Saya tadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas diluangkannya waktunya jenengan nggih untuk menyimak salah satu tugas yang harus kami kumpulkan dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu tentang diseminasi aksi nyata budaya positif di SDN Tandes Kidul 1. Oke, next. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira jenengan tahu ndak apa artinya dari budaya positif niku? Budaya yang baik. Oke, ada lagi yang lain? Pembiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik. Oke, ada lagi? Penerapan karakter yang kuat untuk anak. Penerapan karakter yang kuat untuk anak. Oke, jadi budaya positif itu yaitu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah untuk mendukung murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab dan penuh hormat. Budaya positif itu sendiri dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Dan juga menumbuhkan sikap bergotong royong, berkolaborasi, dan rasa peduli antar warga sekolah. Next. Nah, agenda kita hari ini yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Oke, next. Oke, sebelum kita mulai lebih dalam lagi, coba kan di satu meja ini kan berpasangan ya Pak, saling menatap pasangannya. Saling menatap. Coba. Senyum, tertawa atau senyum selama 30 detik. Nah, 30 detik. Silakan bertatap-tatapan dengan teman sampingnya. Oke, sudah ya. Nah, kira-kira setelah ketika bertatapan tadi ya, gimana rasanya? Ya, semula mungkin gini nggih Pak nggih. Semula mungkin kita lagi bad mood atau apa, ketika melihat temannya yang senyum menular, nggih. Karena senyum itu kan juga termasuk positif kan, nah, seperti itu. Oke, kemudian perubahan paradigma belajar. Di sini coba kita bayangkan Anda dan teman Anda. Anda adalah sebagai A. Tugas Anda yaitu mengepalkan salah satu tangan, kemudian membayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan itu. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya benda yang ada dalam genggaman tangan Anda tersebut. Kemudian rekan Anda yang sebagai B yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Oke? Nah, yang B itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, apapun usahanya, bahkan menawari dengan sejumlah uang pun agar bersedia membuka kepalan tangan. Kira-kira bisa dibayangkan nggak apa yang terjadi? Kalau dari yang A? Kalau dari yang A kira-kira?
Tertarik? Tertarik langsung dibuka. Ini Pak. Ini sangat penting dalam untuk kehidupan Anda itu. Meskipun Anda dikasih uang seberapa banyak, tapi ini sangat penting seperti itu. Kira-kira tetap tertarik? Tertarik. Oke, tertarik. Oke, boleh. Oke, next. Oke, perubahan paradigma teori Geyser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Next. Oke. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapakah yang sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Di sini ada dua tabel, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikirnya menang-menang. Oke, next. Ya, menang. Yeah. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian harus ada dalam suasana merdeka. Sama halnya nggih Pak, kalau kita dalam kelas, kita ini kan penguasa kelasnya nggih. Kalau murid-murid atau siswa tidak bisa disiplin, berarti kita harus yang mendisiplinkan mereka. Sama halnya kalau dalam suatu sekolah, kalau kita tidak disiplin, berarti penguasanya dalam hal ini yaitu ibu kepala sekolah wajib mendisiplinkan kita. Seperti itu. Monggo next. Nah, apakah makna disiplin? Ada yang tahu disiplin itu apa? Nurut. Patuh. Taat. Apa Pak? Suhu. Tuhu. Oh, oke. Next. Kita lihat disiplin. Nah, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nggih.
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Seperti halnya kalau disiplin datang tepat waktu, mungkin bagi anak-anak nggih. Jadi mereka itu terpaksa harus bangun pagi-pagi agar sekolahnya tidak telat, seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka sendiri menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Itu arti dari merdeka. Next. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu motivasi internal. Nah, kalau motivasi internal kan berarti kan dari dalam, yaitu untuk menghindari hukuman ketidaknyamanan. Nah, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi itu timbul dari dirinya sendiri. Jadi sadar atas kemauannya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu motivasi eksternal. Kalau eksternal berarti kan dari luar ya, dorongannya itu dari luar, yaitu untuk mendapatkan imbalan, hadiah, penghargaan dari orang lain. Biasanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, seperti itu. Jadi ada sebuah dorongan, oh kalau saya mungkin melakukan ini mungkin saya mendapatkan hadiah, seperti itu. Kemudian motivasi internal tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya, seperti itu. Next. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, dimanapun itu ya Pak ya, biasanya kan kita tidak asing itu kan adanya peraturan ya, jangankan di sekolah, di kelas, bahkan di rumah saja kita kan punya peraturan ya, seperti itu. Nah, ini pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kira-kira harus menggunakan helm? Melindungi kepala, berarti tujuannya untuk keselamatan. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, bisa tidak tertinggal materi, ben gak malu, atau mungkin biar tidak disuruh duduk di depan, seperti itu, nggih. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan, seperti itu. Oke? Belum, masih banyak. Nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Nah, contohnya ini peraturan dan keyakinan kelas. Tadi Bu Indah bilang, mengapa, menjawab ya, ketika saya tanya mengapa kita memakai helm ketika berkendara? Agar apa tadi?
melindungi kepala. Kemudian dijawab Bu Yuni untuk keselamatan. Berarti keselamatan inilah yaitu nilai-nilai kebajikannya. Seperti itu. Oke, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Kerapian. Ada lagi? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikannya? Rukun. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa? Nyaman, boleh. Nanti kita cek. Dilarang menggunakan narkoba. Apa? Dilarang menggunakan narkoba. Biar sehat. Oke, nanti kita cek ya. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya tertib. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke, kita cek Pak jawabannya next. Kembalikan barang ke tempatnya itu berarti nilai kebajikannya yaitu bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu berarti kita harus saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya itu berarti menghormati orang lain dan juga komitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu berarti nilai kebajikannya keamanan dan saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba itu berarti nilai kebajikannya tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran yaitu menghormati orang lain dan juga berempati. Dilarang merokok itu kesehatan dan juga menghormati orang lain, nggih. Gunakan masker itu termasuk kesehatan dan keamanan. Berjalan di kelas dan koridor itu keamanan dan keselamatan. Ini bagus, jawabannya sudah hampir semuanya benar. Next. Nah, ini tahap pembentukan keyakinan kelas. Kapankah keyakinan kelas itu dibentuk? Keyakinan kelas itu dibentuk saat kita memasuki tahun ajaran baru. Saat kita pertama kali bertemu dengan murid-murid kita. Seperti itu. Nah, tahap pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu mempersilakan murid di kelas untuk mengutarakan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi ketika kita itu melibatkan murid. Meskipun muridnya 25, semuanya harus mengutarakan pendapatnya. Kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau kertas, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil semua pendapat. Biasanya kita pakai kertas ini kemudian ditempelkan di papan tulis. Yang ketiga yaitu menyusun keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Mengganti kalimat-kalimat dalam yang awalnya negatif menjadi kalimat positif. Tahap yang keempat yaitu meninjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Mungkin akan ditemukan bahwa pernyataan tertulis di sana masih banyak berupa peraturan. Selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Next. Tahapan yang kelima, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3-7 prinsip keyakinan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani.
Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Contohnya biasanya kita kan seperti ini kalau awal tahun ajaran baru. Anak-anak kita mungkin bahasanya itu peraturan kelas gitu. Peraturan kelas kita buat ya gitu. Apa contohnya? Tidak boleh terlambat. Lah, tidak boleh terlambat itu adalah masih kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Datang tepat waktu. Atau mungkin contoh yang lain yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kita ganti membuang sampah pada tempatnya. Itu seperti itu. Agak ribet seperti itu ya, karena melibatkan semua siswa untuk mengutarakan pendapatnya. Tetapi diharapkan dengan keyakinan kelas itu, karena siswa juga urun pendapat, mereka juga bisa mematuhi keyakinan kelas. Oke, next. Nah, bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Jawabannya itu ada 3. Bisa dengan hukuman, bisa dengan sanksi atau konsekuensi, atau restitusi. Next. Ini identitas berhasil, disiplin, dan identitas gagal. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau sanksi, sesuatu itu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nah, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sanksi dalam bahasa sanksinya tidak nyaman untuk anak, jangka waktunya itu pendek. Dalam bahasa restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Dalam bahasa hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sanksi, korban bisa diabaikan. Dalam restitusinya, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid akan tersakiti. Di sanksi yaitu bahasanya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dalam bahasa restitusinya, murid mendapatkan penguatan. Kemudian di bahasa hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Bahasa sanksinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Dalam restitusi, masalah terpecahkan. Kemudian, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu kalau hukuman. Kalau sanksinya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Di restitusinya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman juga peraturannya adalah kamu harus gini. Jadi kayak hukuman itu saklek. Kalau sanksinya atau konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, seperti itu. Kalau dalam restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dikembalikan ke muridnya lagi. Kemudian murid atau anak itu membenci peraturan. Dalam sanksi dan konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Dalam bahasa restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu. Jadi kalau bahasa saya sendiri, kalau hukuman itu biasanya lebih berat daripada kesalahan yang telah dibuat. Kalau sanksi itu sesuai dengan kesalahannya. Tapi kalau restitusi itu anak diajak untuk kilas balik apa kesalahan yang telah kamu lakukan. Kira-kira kalau anak sudah tahu kesalahannya, apa yang harus dilakukan anak tersebut. Seperti itu. Nah, ini masih ada
Untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Nah, seperti itu yang tadi ya, ini sudah. Yang negatifnya dalam hukuman itu awas kalau dilakukan lagi. Nah, jadi ada kata awas. Kalau di dalam sanksi, konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Dalam restitusi, dalam positifnya itu, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, seperti itu. Mode paksaan, yaitu mendorong menyalahkan diri, stimulus responnya mendorong kepatuhan, dan teori kontrolnya mendorong disiplin positif. Next. Nah, coba kita bertanya jawab sebentar. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, next. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada sebuah contoh. Ibu Ambar, guru kelas 2A bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Gimana? Kira-kira kalau jenengan jadi Ibu Ambar, apa yang akan jenengan lakukan? Ada siswanya selalu minta makan siang ke temannya. Dia memanggil Doni, Memanggil Doni, kenapa selalu meminta makanan seperti itu, nggih Bu nggih. Nah, oke. Betul sekali, nggih Bu nggih, itu umum kita lakukan ya. Apa sih alasannya kok selalu meminta makan siang kepada teman-temannya dan alasannya itu apa? Oke, next. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. 1 yaitu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya, kebutuhan fisiologis untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. 3, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4, kebebasan, yaitu kebutuhan pilihan. 5, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi, kira-kira dalam kasus Doni tadi ini yang nomor berapa? Doni selalu tadi makan siang, itu kebutuhan nomor 1. Dia itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Next. Guru sebagai penghukum, itu biasanya guru seperti ini. Guru sebagai penghukum, biasanya guru seperti ini senantiasa percaya banyak ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, yaitu cara guru tersebut. Contohnya biasanya kalimat yang diucapkan,
Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Nah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu guru sebagai penghukum. Next. Posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, kalau posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Biasanya kalimat yang diucapkan yaitu ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, seperti itu. Oke, next. Posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Nah, jika di posisi guru sebagai teman, ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak ada guru lainnya. Contohnya kalimatnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Seperti itu. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini hanya untuk guru tertentu. Kalau mungkin murid berhadapan dengan guru lain, mereka tidak akan mau. Oke, next. Pemantau atau monitor. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contoh kalimatnya biasanya begini. Peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Oke, next. Yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Posisi manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh kalimatnya biasanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Belum. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Oke, next. Segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu next, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Oke, next. Contoh ini tahapan restitusi menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Oke? Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Selanjutnya, restitusi itu tawaran, bukan paksaan.
Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kelima, restitusi itu fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, demikian tadi tentang diseminasi budaya positif. Ada yang ditanyakan? Oke, monggo. Perbedaan yang paling menonjol dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Oke, kalau kita lihat, ada yang mau menjawab sebelum saya jawab? Jawab. Oke, sepintas ya, kalau kita melihat peraturan kelas dan keyakinan kelas itu hampir sama, tetapi itu sangat berbeda ya. Kalau peraturan kelas itu motivasinya itu dari eksternal dari guru, dan yang membuat adalah guru tanpa melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas, motivasi itu dari internal, dari masing-masing individu siswa. Dan juga siswa itu dilibatkan dalam pembuatannya. Seperti itu, Bu. Nah, moga ada lagi? Oke, silakan Bu Yuni. Pelang. Ya. Oke. Kalau terima kasih. Mungkin kalau secara kita lebih seringnya itu kan kita hukuman ya daripada sanksi atau istilah restitusi sendiri. Karena saya juga baru tahu istilah restitusi ini juga baru sekarang. Kalau hukuman itu biasanya cenderung tidak menyenangkan bagi siswa. Seperti itu, okay? Kalau sanksi sendiri itu yaitu mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Tapi kalau restitusi yaitu guru terlibat mengembalikan ke siswanya sendiri, bertanya, apa salahmu? Gitu ya. Kamu tadi berbuat ini betul? Nah, terus kalau kamu berbuat ini apa yang harus kamu lakukan? Nah, prosesnya seperti itu. Setelah berbuat ini, nah, kamu kira-kira solusinya bagaimana? Jadi kita kembalikan ke siswanya semuanya. Dan kita tidak juga menghakimi, kamu salah. Bukan tidak seperti itu. Kamu tadi berbuat ini ya, apa benar? Ya Bu, saya berbuat ini. Oh sama, Bu guru juga pernah berbuat seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau restitusi itu mengembalikan semuanya ke siswa, Bu. Jadi siswa itu kayak diajak berpikir apa kesalahannya. Terus kalau kamu sudah tahu salah, bagaimana solusinya. Terus apa yang harus kamu lakukan jika sudah tahu solusinya. Seperti itu, oke? Oke. Ke restitusi, Bu. Seperti itu. Ke restitusi, cuma mungkin ya dengan banyaknya tugas guru juga, terkadang kita yang paling simpel mungkin ke sanksi atau konsekuensi ya, seperti itu. Kalau ke restitusi itu juga banyak membutuhkan waktu juga, seperti itu, kayak gitu. Oke? Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Oke. Naura, ayo. Hore. Binas, malikin nas, ilahin nas, min sarril wasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Oh. A. E. U. I. A. Ya, ganti Arvin. O. O. U. I. E. A. Oke, Vano. U. I. O. A. E. Ya udah. Cevandra. O. I. E. U. O. A. Oke. Ayo Sabil. U. I. O. A. E. Ya sudah. Sambil nyanyi. Peganglah lutut. Putar-putar, peganglah terang. Nyanyi. Ada Tuhan yang Esa,